Ayo dek. Dimi, ayo Dimi. Dimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama Bang Tio, mantan killer status yang merasa dirinya ganteng akhirnya mendaftarkan diri untuk menjadi cover boy, tapi hanya diterima sebagai office boy dan langsung dipecat gara-gara minta naikkan gaji gitu kan. Nah, setelah dipecat dari satu tempat lainnya, terusir dari satu tempat ke tempat lainnya, akhirnya memutuskan diri untuk menjadi konten kreator alias youtuber. Fondasinya supaya channel ini bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya. Oke? Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat rasa hidup yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita sebelum beraktivitas itu kita mungkin suka melakukan berdoa gitu sebelum kita mau kuliah gitu ya. Kemudian buat Anda yang sedang kuliah gitu, sebelum berangkat kuliah, atau yang buat karyawan sebelum berangkat kantor itu berdoa gitu kan. Nah, terus buat yang misalnya pedagang sebelum dia berdagang itu semua berdoa. Nah, setelah berdoa mungkin berharap itu apa yang kita lakukan itu hari itu mendapat keberkahan. Tapi kadang suka kok kita sudah berdoa, menurut kita berdoa sudah ini bagus gitu kan, tapi kok suka kalau kita dagang kok dagangan seperti tidak laris, kalau kita kuliah kok kayaknya itu materinya sulit diterima gitu, seperti kalau kita kerja di kantor kok kayaknya di bos sering dimarahin gitu, kenapa gitu kan, apa yang terjadi gitu. Kadang kita suka bingung gitu kan. Nah, padahal itu sebenarnya kalau apapun profesi kita, kalau kita ingin hari itu segala aktivitas kita, apakah itu pelajar, mahasiswa, pedagang ataupun karyawan, kita pengen segala aktivitas kita itu dipenuhi oleh keberkahan gitu, kepada itu sebaiknya itu sarah atau sahabat rasa hidup melakukan 3 amalan ringan. 3 amalan ringan ini insya Allah bisa membuat profesi kita apapun yang kita jalani itu berkah dan selalu diselimuti oleh keberlimpahan rezeki gitu kan. Nah, apa sih itu ya gitu kan. Nah, pertama gitu kan yang kita lakukan, ini semua dilakukan sebelum ini ya, sebelum kita beraktivitas. Jadi bangun pagi. Jadi setelah kita bangun pagi ya, tentu sholat subuh dulu, kemudian kita berdoa ya, doa bangun pagi, kemudian sholat subuh. Nah, setelah itu pertama itu yang harus kita lakukan adalah kita beristighfar ya gitu kan. Kita itu manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kita tidak pernah gitu kan perbuatan apa yang membuat itu ternyata dalam pandangan Tuhan itu suatu dosa. Menurut kita itu baik-baik saja, tapi dalam pandangan Tuhan itu suatu dosa dan kita tidak sadar. Dan ini kalau kita tidak segera mohon ampun itu mungkin akan mempersulit kita dalam menjalani hidup. Jadi pertama istighfar gitu, istighfar mohon ampun kepada Sang Pencipta bahwa manusia itu tidak lepas dari salah dan dosa gitu kan, beristighfar gitu kan, itu mohon ampun. Nah, kemudian yang kedua setelah kita beristighfar itu, yang kedua adalah ya itu yang kedua itu adalah kita bersyukur ya, kita bersyukur terhadap segala yang menimpa kita gitu kan. Kalau kita dapat rezeki, kita bersyukur itu wajar, tapi yang paling hebat itu yang susah dilakukan ketika kita mendapat musibah. Kita itu biasanya suka berkeluh kesah gitu kan, padahal itu kita dianjurkan untuk bersyukur, karena kalau makin sering kita bersyukur itu pintu-pintu keberkahan itu selalu dibuka gitu kan. Jika kita bersyukur maka nikmat Tuhan itu akan ditambahkan katanya gitu. Jadi kita banyak bersyukur ya, apapun yang terjadi kan, mau dapat rezeki ataupun mendapat musibah itu banyak-banyak bersyukur ya, bersyukur atas apa yang kita jalani, karena kita yakin bahwa apa yang akan kita alami itu adalah bagian dari proses mengangkat derajat kita sebagai manusia gitu. Dengan kita ditimpa musibah itu Tuhan ingin derajat kita naik gitu, menjadi lebih baik lagi gitu ya, seperti itu. Jadi selalu banyak bersyukur gitu kan, berbaik sama bahwa apa yang terjadi pada diri kita itulah yang terbaik dalam pandangan Sama Pencipta gitu. Seperti itu ya, jadi banyak bersyukur gitu ya. Kemudian yang ketiga ini, yang terakhir yang mudah dilakukan itu adalah kita minta restu kepada kedua orang tua. Kadang gitu kan kita pergi itu kita mau berangkat cabut gitu kan, orang tua nggak tahu, dia pikir kita masih di rumah tapi udah berangkat gitu kan. Jadi orang tua nggak tahu, padahal mungkin orang tua pengen pesan apa gitu yang kita pengen dia kita lakukan, tapi kita nggak tahu. Jadi kita minta restu kepada kedua orang tua gitu kan, kalau perlu cium tangan gitu kan, kemudian kita assalamualaikum gitu kan. Nah, kita berangkat dengan restu orang tua gitu. Insya Allah apapun profesi kita itu kita bisa menjalaninya dengan penuh keberkahan. Wah Bang Tio, bagaimana kalau orang tua saya sudah tiada gitu kan? Nah, ini tentu berlaku untuk orang tua yang masih ada. Bagaimana kalau orang tua yang tidak ada ya? Dengan orang tua yang tidak ada kita ya itu kita masuk ke arah yang berdoa tadi. Kita berdoa kepada Sang Pencipta bahwa mohon ampun atas mohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan orang tua, dan minta kita mohon ampun dan supaya orang tua kita itu masuk dalam golongan orang yang diberikan pengampunan kepada Allah gitu kan. Dan kita doakan semoga
orang tua kita itu di sana itu tenang gitu kan, seperti itu ya, kita doakan seperti itu ya. Itu kalau yang sudah tidak ada. Kalau yang belum, kalau yang masih ada, kita cium tangan minta izin dari kedua orang tua kita, terutama ibu gitu kan. Bahkan Rasul bilang sampai 3 kali ya, ibu baru ayah gitu kan. Seperti itu. Maka kalau kita minta restu kedua orang tua, insya Allah itu keberkahan itu akan melimpahi kita di kedepannya gitu kan, apapun profesi kita gitu kan. Cobalah 3 amalan ringan ini gitu kan, nah rasakan gitu kan manfaatnya gitu kan. Oke, nah bagi yang belum pernah mengalami, coba diaplikasikan dan nanti tolong bikin laporan di kolom komen gitu kan. Gitu. Oh iya Bang Pil, ternyata setelah saya melakukan amalan ini, ternyata wah rezeki saya berlimpah, ternyata saya dapat konten bagus gitu kan, ternyata dagang saya laris dan sebagainya gitu kan, seperti itu gitu kan. Nah bagi yang belum, saya sudah mengamalkan amalan tapi kok belum ada perubahan, nanti kita lihat gitu kan, kita bahas di episode berikutnya. Oke, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk Sarah gitu kan, apapun profesi Anda, supaya nanti hidup kita sehari ini bisa dipenuhi keberlimpahan sampai menuju kita tidur. Oke, begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau menurut Sarah ini episode ini bagus, silahkan share ke teman-teman gitu kan, ke teman Arisa, teman kafe, teman nongkrong segala macam gitu kan. Dan kalau misalnya masih ada yang kurang, silahkan tonton terus dari awal sampai akhir, jangan skip biar tidak gagal mandiri gitu kan. Kalau masih bingung juga, kirim kritik saran di kolom komentar, disertai dengan menekan tombol like, subscribe, dan lonceng supaya kalau ada pembaruan informasi, Sarah dapat informasi yang lebih dulu dari yang lain. Oke, begitu, sampai jumpa pada episode berikutnya yang lebih dahsyat, yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Bila tahu sudah deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.